Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang risalah Adabus Sulukul Murid yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di bab yang kedua ini beliau menulis beberapa paragraf. Langsung saja kita bacakan. Wa 'alal muridi, dan setiap murid itu ayat tahida fi hifdzi qalbihi, hendaklah betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh fi hifdzi qalbihi, di dalam menjaga hatinya, minal wasawisi, dari segala macam gangguan-gangguan hati, wal afat, dan juga penyakit hati, wal khawatiril radiyah, dan juga lintasan-lintasan hati yang kotor. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu kita pernah sering mendengar khawatir atau khawatir. Itu ternyata berasal dari kata bahasa Arab khawatir, artinya lintasan-lintasan yang muncul di dalam hati kita. Wal yuqim, dan hendaklah ala babi qalbihi hajiban, ya, hendaklah seorang murid tersebut yuqim, mendirikan ala babi qalbihi, mendirikan sebuah tirai, mendirikan sebuah benteng di dalam hatinya, hajiban minal muraqabati yamna'uha minat tuhuli ilaihi. Jadi seorang murid itu harus mampu membangun sebuah tirai, mampu membangun sebuah benteng di dalam hatinya, agar betul-betul tercegah dari gangguan-gangguan yang masuk ke dalam hati tersebut. Biasanya suudzon, murid suudzon sama guru, murid suudzon kepada dosen. Nah, sebelum terjadi suudzon, maka harus dibangun tirai itu. Makanya perlunya kita membangun positive thinking atau husnudzon kepada orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Fa innaha in takhalathu, karena ketika penyakit hati, prasangka negatif ini udah takhalat, udah masuk ke dalamnya, afsadat, kemudian merusak di dalamnya, wa yahsulu ba'da dzalika ikhrajuha minhu, maka seseorang yang udah kotor hatinya tadi itu sulit untuk mengeluarkannya. Jadi kalau penyakit hati itu udah masuk ke dalam hati, sulit untuk mengembalikan, ya, kembali normal. Jadi kalau orang udah benci, orang kalau udah sombong, kalau udah hasad, untuk menetralkan itu susah. Dan biasanya orang hasad itu karena memiliki profesi yang sama. Tidak mungkin tukang nasi goreng itu punya iri dengki kepada dosen. Tukang nasi goreng ya irinya sama tukang nasi goreng. Begitupun dosen, gak mungkin iri kepada tukang gojek, pasti irinya sesama dosen. Kalau para pimpinan pasti sesama pimpinan. Wal ibadah, dan hendaklah fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'un nadhari, dan hendaklah dia bersegera diri untuk mensucikan hati, mawdi'un nadhari rabbih, karena di dalam hati ini adalah muaranya penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita ini adalah mawdi'un nadhari rabbih, tempat di mana Allah akan melihat segala macam bentuk karakter manusia, termasuk itu. Minal maili ila syahawati dunya, dari kecondongan ataupun keinginan-keinginan dunia, wa minal hiddi wal ghilli wal ghishi li ahadin minal muslimin, dari berbagai macam kebencian, al-ghilli wal ghishi, dan kedengkian, penipuan, kebencian,
sesama umat Islam, wa minadh-dhinni su'i bi ahadin minhum, serta dari prasangka-prasangka buruk kepada mereka. Jadi hati itu ketika sudah ada tanda-tanda kotor, kalau sudah ada tanda-tanda hasad, maka kata beliau wal yubalik fi tanqiyati, maka berburu atau bersegera untuk mensucikannya. Wal yakun nasihat, dan hendaklah dia mampu menasihati rahiman lahum bihim musyfiqan alaihim, hendaklah dia mampu menjadi penasihat yang baik terhadap mereka, artinya sesama saudara. Jadi orang itu harus mampu menjadi sebuah penasihat untuk saudara-saudaranya. Mu'taqidan al-khayra fihim, dan juga berlemah lembut kepada mereka. Yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi minasy syarri. Karena seorang muslim yang satu dengan yang lain itu mestinya harus mampu membangun kebaikan secara bersama. Bahkan ketika melihat saudaranya melakukan kebaikan, dia harusnya senang. Sebaliknya, kalau ada saudaranya yang berlaku atau melakukan kejelekan, maka dia pun ikut membenci kejelekan yang telah dia kerjakan, bukan kepada orangnya. Jadi kalau seandainya Pak Ilyas benci atau melihat orang berbuat gak baik, bukan orangnya yang harus kita benci, tapi perbuatan buruknya itu yang harus kita benci. Sehingga ketika kita membenci keburukan yang didampakkan atau yang didampakkan dari itu, maka kita tidak punya kepentingan untuk membenci pasalnya. Wal ta'lam ayyuhal murid, dan ketahuilah para murid, anna lil qalbi ma'asihi afhashu, sesungguhnya maksiat hati itu lebih keji. Nah, ini penting. Jadi maksiat hati itu afhashu, lebih keji, wa abhahu, lebih kotor, wa abkhasu, dan juga lebih hina. Jadi maksiat yang dimunculkan, yang muncul di dalam hati kita itu lebih keji, lebih kotor, lebih hina min ma'asil jawarih, daripada perbuatan maksiat yang disebabkan karena anggota badan kita. Saya kasih contoh begini, Pak. Saat ini mata kita gak maksiat, telinga kita gak maksiat, tangan kita gak maksiat. Kenapa? Karena dibatasi dengan lingkungan. Maka boleh jadi hari ini sekarang badan kita gak maksiat, tetapi hati kita, pikiran kita gak pernah tahu. Walaupun itu sesama muslim di dalam satu masjid, ternyata antara satu dengan yang lain saling menaruh curiga. Nah, itu kan berarti ada maksiat. Berarti maksiat yang disebabkan oleh hati ternyata lebih kotor, lebih hina, dan lebih kecil daripada perbuatan maksiat yang disebabkan oleh anggota badan kita. Famin afhashihal ibu, dan di antara penyakit hati yang paling keji yang pertama adalah al-kibr, sombong. Di hari Rabu yang kemarin itu, ketika saya diberikan amanah Pak Tony untuk menyampaikan kultur, sedikit saya menyampaikan bahwa di antara salah satu media kesombongan atau yang menyebabkan orang menjadi sombong ada 4. Yang pertama adalah biziyadatil mal, dengan bertambahnya harta. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin membuka potensi kesombongan diri. Yang kedua adalah biziyadatil mansib, bertambahnya atau bertinggi jabatan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin membuka pintu kesombongan. Yang ketiga, biziyadatil ilmi, dengan bertambahnya ilmu. Jadi orang semakin tinggi ilmunya, itu makin membuka pintu kesombongan. Karena hakikat ilmu itu al-ilmu kal-matar. Ilmu itu ibarat air hujan. Asalnya air hujan itu memberikan manfaat yang baik kepada setiap tanaman-tanaman yang menyerapnya. Tetapi boleh jadi ketika air hujan itu diserap oleh pohon cabai,
Ketika air hujan ini diserap oleh pohon-pohon yang jadi pahit, tetapi ketika pohon ini diserap oleh semangka, oleh apel, manis. Begitu pun dengan ilmu. Ilmu yang awalnya adalah sesuatu yang pure, murni dari Allah itu baik, tetapi ketika ilmu itu diserap oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, justru menjadi alat bagi dirinya untuk semakin sombong. Maka tidak sedikit ya, orang yang semakin ilmunya tinggi, semakin menjadi hijab bagi dirinya untuk tersampainya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang menjadi sombong itu karena biziadati ta'at, karena ketaatan. Jadi orang yang semakin taat kepada Allah itu juga bisa membuat orang menjadi sombong. Contohnya begini, kita yang udah istiqomah berjamaah di masjid, ya, kita yang udah istiqomah berjamaah di masjid, ketika melihat saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip nggak pernah kelihatan di masjid, bagaimana perasaan kita? Sulit ya. Kadang-kadang ini, makanya setan itu atau iblis itu menggoda manusia itu, kalau dia ahli ibadah, maka cara menggodanya dengan ibadah. Bayangkan Pak, iblis itu menggoda manusia dari zaman Nabi Adam hingga hari ini. Dia tahu betul bagaimana menjerumuskan manusia. Dia tahu betul bagaimana menjebak manusia agar manusia itu betul-betul bisa terpeleset dari hal-hal yang kecil, halus tanpa kesadaran. Makanya orang yang semakin dekat kepada Allah, sesungguhnya semakin terbuka pintu kesombongan. Dan mohon maaf, iblis itu ketika dilempar dari surga oleh Allah, bukan karena dia gak punya ilmu, bukan karena dia kurang taat. Dia itu berilmu dan juga taat, cuman karena di dalam hatinya itu ada satu penyakit, ya. Gimana ayatnya itu? Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Di dalam hati mereka itu terdapat satu penyakit. Fazadahum Allahu maradan, kemudian Allah tambahkan dengan penyakit-penyakit yang baru. Dan saya pernah menyimak Ustadz Hadi Hidayat mengatakan bahwa cikal bakal penyakit kesombongan itu, atau cikal bakal penyakit hati itu bukan kesombongan. Jadi sebelum makhluk itu atau iblis itu sombong kepada Allah, ada satu penyakit sombong yang menjadi cikal bakal sehingga menyebabkan kesombongan dan lain-lain itu muncul. Apa itu? Merasa dirinya lebih baik. Jadi merasa diri lebih baik, lebih, akhirnya muncullah penyakit-penyakit yang lain. Nah kemudian apa? Kemudian riya, kemudian penyakit riya wal hasad dan juga hasad. Jadi sombong, riya dan hasad ini adalah penyakit hati yang paling kecil di antara penyakit-penyakit hati yang lain. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Dan orang yang sombong itu sebenarnya sedang menunjukkan kedunguan dirinya, kebodohan dirinya. Jadi orang sombong itu sebenarnya sedang mempertontonkan kebodohan dirinya. Wa nihayatil jahalati wal umawah. Dan juga orang yang sedang sombong itu sedang menampakkan sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya, dalam arti kesombongan tadi. Wa kaifa yaliqu takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin. Nah ini, jadi Imam Al-Hakim mengatakan, bertanya kepada kita, apa pantas ya orang yang tercipta dari mimma immahin, dari air mani yang hina, mampu menyombongkan dirinya? Ya kenapa dikatakan mimma immahin, dari air mani yang hina? Karena kalau dipikir-pikir, antara mani, sperma dengan cikal bakal ayam, ya,
embrio Pak, embrio kita atau calon sel individu baru antara manusia dengan ayam, itu ayam lebih mulia daripada kita. Pak Ilyas, mohon maaf, kalau ke pasar tangan kanan nenteng sperma, tangan kiri nenteng telur, kemudian disuruh pilih orang, mana yang dipilih Pak? Pasti telur. Kenapa? Karena ayam itu menjijikkan. Nah kata beliau, wa kaifa yaliqu takabbur mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfatin madhiratin. Bagaimana mungkin manusia yang tercipta dari air mani yang hina, dari air mani yang menjijikkan, dia bisa sombong? Jadi walaupun setinggi apapun jabatan hari ini, tetap cikal bakal kita harus sekali. Wa ala kurbi yasiru hi jifatan qadhah. Kemudian wa ala kurbi yasiru jifatan qadhah wa in kana indahu syai'un minal fadaili wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi laisa lahu fihi qudratun wala fi tahsinihi haulun wala quwwatun. Kalaupun toh seandainya manusia tersebut memiliki kelebihan, dalam hal ini adalah kelebihan itu karunia, keutamaan, maka sesungguhnya keutamaan yang dia miliki itu datangnya dari Allah. Ya. Jadi seandainya manusia yang tercipta dari air mani yang hina itu memiliki keutamaan, ketahuilah bahwa sesungguhnya keutamaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya baca satu paragraf lagi karena ada masih beberapa paragraf. Awala yakhsha, apakah kalian tidak takut? Idza takabbaru, ketika kalian menyombongkan diri ala ibadillahi, di hadapan hamba-hamba Allah, bima ataahu min fadli, dari apa yang telah Allah berikan kepadanya, ayyaslubahu ma'aqahu bisu'in adabihi wa munaza'atihi li rabbihi fi wasfihi. Apakah kalian tidak takut jika idza takabbaru, ketika kalian menyombongkan diri ala ibadillahi, di hadapan Allah, bima ataahu Allahu min fadlihi, atas pemberian Allah untuknya, yang dengan pemberian itu kemudian Allah mencabut semua apa yang dia miliki, bisu'in adabi, disebabkan karena jeleknya adab, jeleknya akhlak yang dia miliki, wa munaza'atihi li rabbi fi wasfihi, karena adab yang dia miliki ini sama saja menyaingi sifat-sifat yang Allah miliki. Li'annal kibru, sesungguhnya kesombongan itu min sifatillahil jabbar, adalah satu di antara sifat-sifat Allah yang maha perkasa, al-mutakabbir. Jadi Allah itu punya sifat maha sombong. Jadi kalau ada orang yang sombong, maka sesungguhnya dia sedang menggunakan sifat Allah al-mutakabbir. Kalau di hari Rabu kemarin kita menyampaikan bahwa sombong itu adalah min jubaillah, pakaian jubahnya Allah, gamisnya Allah. Maka kalau ada orang yang sedang sombong, maka dia sedang menggunakan jubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.